A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minin wa sahala lana sulukaha linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di sore yang indah ini kita masih tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga di momen yang indah ini kita masih bisa melaksanakan thalabul ilmi untuk menambah wawasan kita, terlebih di masa-masa kita memasuki di bulan Muharram ini ya. Kita masuk di bulan Muharram, maka ibadah kita berusaha untuk kita tingkatkan lagi ya. Karena ini adalah awal tahun daripada tahun Hijriah, di mana Rasulullah SAW selalu meningkatkan amal ibadahnya ketika memasuki di awal tahun. Dan alhamdulillah kita pada waktu ini masuk di bulan Muharram ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Insyaallah di momen kali ini taklim kita sama-sama nanti coba membahas daripada bab menghadap kiblat. Tentunya ini dalam perkara sholat ya. Sholat babnya menghadap kiblat. Jadi kajian kita masih di dalam sifatus sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka tuhara. Yang alhamdulillah kitab ini adalah yang menjadi panduan kaum muslimin di dalam perkara-perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam perkara-perkara salat gitu ya. Jadi mulai bagaimana kita mempersiapkan kita untuk melaksanakan salat, bagaimana nanti kita melaksanakan salat, dan bagaimana di akhir sholat, serta dari awal ya. Hanya juga min at-takbir, daripada mulai takbiratul ihram ya, ila taslim ka'annaka tuhara. Insyaallah kita masuk di bab menghadap kiblat ya. Jadi bahasan kita di sore ini adalah tentang menghadap kiblat dalam perkara sholat. Jadi apabila Rasulullah SAW itu berdiri ya untuk melaksanakan sholat, itu beliau ini menghadap kiblat ya. Beliau menghadap kiblat.
baik dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnahnya. Dan beliau juga memerintahkan hal itu saat bersabda kepada orang yang tidak benar di dalam sholatnya. Intinya apa? Orang yang belum memahami perkara sholat, maka Rasulullah memberikan kepahaman gitu ya. Bukan menegur, tetapi memberikan suatu pelajaran kepada para sahabat yang belum memahami perkara sholat. Sehingga beliau mengatakan bahwa iza kumta ila sholati fa'asbil wudu'a summa sataqbilil kiblata faqabbir. Apabila kamu berdiri untuk sholat, maka lakukanlah wudhu terlebih dahulu dengan sempurna. Nah, kemudian menghadap kiblat, ya, lalu bertakbirlah. Demikian. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta As-Saraz. Dan yang pertama dari keduanya yaitu di Takhariz di dalam Irwa Al-Ghalil di nomor 289 ya. Maka Rasulullah SAW memberikan pengajaran. Jadi apabila kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, terlebih apa? Ambil dulu air wudhu. Ambil dulu air wudhu. Tentunya dalam perkara wudhu ini ada tata caranya. Maka ambillah wudhu dengan sempurna. Ya, ambillah wudhu dengan sempurna. Kemudian menghadap kiblat. Setelah menghadap kiblat lalu bertakbirlah. Maka dalam perkara ini Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bagaimana ketika beliau berada di dalam safar, gitu ya. Di dalam perjalanan. Nah, ketika beliau berada di dalam perjalanan, tentunya beliau mengendarai kendaraan. Nah, bagaimana tata cara juga beliau ketika melaksanakan sholat pada waktu dalam perjalanan, dalam safar. Nah, dalam safar ini bukan dalam keadaan berhenti, tetapi dalam keadaan berjalan, gitu ya. Tentunya beliau menunggangi kendaraan. Entah itu unta, kuda. Nah, maka di sini disampaikan kana sallallahu alaihi wasallam fi syafari yusholli nawafil ala rahilatihi wa yu'tiru alaiha haitsu tawazzahatu bih syarqan wa ghurban. Saat beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam syafar, beliau sholat sunnah dan sholat witir, ya. Di antara kendaraan beliau dengan menghadap ke arah mana saja kendaraan itu membawa beliau berlalu, entah itu ke timur atau ke barat, gitu ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim serta As-Saraz, ya. Mengetahui hal itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, ya, di sanalah wajah Allah. Gitu. Demikian di dalam surat Al-Baqarah 115, ya. Jadi ketika di dalam perjalanan, ya, itu kita diperbolehkan sholat menghadap kemana saja, karena kita berkaitan dengan hadis tersebut. Maka hadis tersebut dikuatkan oleh surat Al-Baqarah di 115, ya. Tadi dikatakan fa'ainnama tuwallu fasamma wajhullah.
Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Dan beliau juga, Rasulullah SAW bila ingin sholat sunnah ya, di atas unta beliau, terkadang beliau juga menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat lalu bertakbir. Jadi kendaraannya dihadapkan dulu ke kiblat, gitu, dihadapkan ke kiblat. Nah kemudian setelah itu kemanapun kendaraan itu bergerak, maka dia ngikutin saja, entah ke barat atau ke timur. Tapi di awalnya, jadi ada contoh yang ketika dia melaksanakan sholat, kemana saja dia ya melaksanakan, mulai dari takbir sampai salam, kemana saja ngikutin itu kendaraan. Tapi ada juga seperti yang dicontohkan beliau, jadi beliau berhenti dulu, ya, berhenti lantas kendaraannya dihadapkan ke kiblat. Gitu. Kendaraannya dihadapkan ke kiblat, tapi setelah itu takbir, setelah takbir jalan lagi, maka kendaraan itu mau ke timur atau mengarah ke barat itu sah-sah saja, gitu ya. itu jadi dicontohkan oleh Rasulullah SAW seperti itu ya. Nah, itu disampaikan di dalam hadisnya, yaitu ini diriwayatkan oleh Muslim dan dinilai sahih oleh At-Tirmidzi, ya. Terus ada juga hadis yang menyampaikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ruku dan sujud di atas kendaraan beliau dengan cara menganggukkan kepala beliau. Jadi ruku sujud itu. Jadi hanya menganggukkan kepala saja, ya, dengan menjadikan gerakan sujud ini lebih rendah, sujud ini lebih rendah daripada ruku, gitu ya. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban di dalam As-Siqat, ya. Dia di dalam Al-Muqatarah dengan sanad hasan, ini dinilai sahih oleh Ibnu Asyakan dan Ibnu Al-Mulaqqin di dalam Khulasatul Al-Badr Al-Munir. Dan ulama sebelumnya mereka yaitu Abdul Haq Al-Isbiri di dalam kitab Ahkam. Nah, oleh karena itu diperbolehkan kita melaksanakan ruku dan sujud ketika di kendaraan hanya menggerakkan kepala saja. Ya tentunya kalau kita mengucapkan ketika melaksanakan ruku seperti ini dan sujud mungkin ditambahkan lagi jadi lebih menunduk lagi, ya. Tapi dalam keadaan tetap duduk di tempatnya, gitu. Jadi hanya menggerakkan kepala saja antara ruku dan sujudnya. Jadi rukunya sedikit, sujudnya lebih tunduk lagi, gitu ya, menurut hadis yang saya sampaikan barusan. Jika beliau ingin sholat fardu, beliau biasanya itu turun, ya, lalu menghadap ke kiblat, gitu, menghadap ke kiblat. Ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi dan dia menilai sahih, gitu. Jadi ketika mau melaksanakan sholat fardu, beliau turun dari kendaraannya, ya. Beliau turun ketika melaksanakan sholat fardu, ya. Beliau turun dari kendaraannya lantas menghadap kiblat, gitu. Sedangkan ketika sholat di dalam kondisi takut atau sholat khauf, ya, sholat takut karena genting misalkan, karena dalam peperangan atau ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan, misalkan dalam kondisi perang atau dalam kondisi misalkan gempa yang berkepanjangan, gitu. Jadi ini namanya sholat khauf, ya. Beliau mensyariatkan bagi umatnya, ya, bagi umat beliau sambil berjalan dan berdiri. Ketika peperangan begitu, ya, sambil berjalan dan berdiri dengan kaki mereka, gitu. Nah tentunya ini dalam kegiatan khauf, ya, entah dalam peperangan atau perjalanan, gitu kan, atau mereka berkendaraan juga, gitu. Ini baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat sah.
Dan beliau bersabda, iza hatalatu fa innama huwa takbiru wal isyaratu birroksi. Nah, jika mereka sudah saling berbaur, maksudnya dalam peperangan ini, maka yang disyariatkan di dalam sholat hanyalah takbir. Jadi bacaannya maksudnya ya, kalau bacaan kita dalam keadaan sholat kan qiyam, terus membaca surat-surat, lantas ketika ruku subhanallahumma rabbana wa bihamdihi atau semua. Nah, ketika dalam peperangan cukup dengan takbir saja, ya. Allahu Akbar. Ketika dalam pertempuran ya, maka disyariatkan di dalam pertempuran ini hanya takbir dan isyarat dengan kepala. Yang mungkin perang atau lari gitu kan, begitu Allahu Akbar, begitu ini mau ruku nunduk, mungkin seperti itu, atau begitu rukunya agak nunduk sebentar. Nah, tanpa dibaca karena dalam kondisi berhadapan dengan musuh ya gitu. Jadi dengan Allahu Akbar itu dalam keadaan khauf ya. Nah, dan beliau juga ini pernah bersabda, ma bainal masyriqi wal magharibi qiblatun, arah antara tempat terbitnya matahari yaitu timur ya tentunya dengan terbenamnya sudah pasti barat, ini adalah kiblat ketika berperang gitu. Jadi kemana saja, jadi antara timur dan barat itu sama-sama kiblat. Adapun yang disampaikan ini oleh Jabir ya, kami ini pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah perjalanan atau pasukan kecil ya syariah. Lalu kami ditutupi oleh awan hitam gitu. Kami ditutupi oleh awan hitam yang pekat. Kami berusaha mencari tahu, lalu berselisih pendapat tentang arah kiblat. Ya. Lalu berselisih pendapat tentang arah kiblat. Akhirnya masing-masing, nah, di antara kami sholat mengikuti arah berdasarkan pendapat masing-masing. Dan masing-masing kami juga menggaris di hadapannya agar kami mengetahui tempat masing-masing. Nah, ketika memasuki pagi hari, kami melihatnya. Ternyata kami sholat bukan ke arah kiblat. Gitu. Jadi sholatnya bukan ke arah kiblat ya. Kalau malam kan gelap. Gitu. Jadi mereka karena dalam kegelapan tidak bisa melihat mana arah barat timur gitu kan. Dan ada kemungkinan tidak bisa melihat bintang yang biasa menjadi kacuan karena memang tadi dikatakan situasinya itu sangat gelap dan pekat sekali ya, awan hitam menghalangi. Nah, mengetahui ketika waktu paginya tempat masing-masingnya itu tidak menghadap kiblat itu. Ternyata tidak menghadap kiblat ya. Nah, ternyata kami tidak menghadap kiblat. Lantas kami melaporkan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau Rasulullah SAW tidak memerintahkan kami untuk melaksanakan sholat berulang gitu, atau tidak menyuruh sholat lagi. Berarti yang sholat semalam dilaksanakan tidak menghadap kiblat itu karena suasana yang gelap pekat, itu disahkan ya. Karena kalau tidak disahkan tentunya Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk melaksanakan sholat kembali. Tetapi di sini Rasulullah SAW tidak menyuruh sholat kembali ya, dan beliau hanya bersabda sholat kalian sudah sah gitu ya. Sholat kalian sudah sah. Nah, ini sabda Rasulullah SAW ya. Ini diriwayatkan, yang barusan itu diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Nah, hadis ini memiliki syahid
atau riwayat pendukung di dalam riwayat At-Tirmidzi ya dan Ibnu Majah, dan syahid lainnya di dalam riwayat atau Broni. Hadis ini telah ditakhrij di dalam Irwa al-Ghalil ya pada nomor 296 gitu. Jadi begitu. Jadi perkara sholat pada waktu tidak nampak karena kegelapan, maka Rasulullah sahkan sholatnya meskipun kemana mereka menghadap. Nah, karena itu hendaklah kalian menghadapkan, kata Rasulullah ya. Hendaklah kalian menghadapnya juga ketika itu mereka menghadap ke arah Sam. Lalu mereka pun memutar. Lantas imam memutar hingga menghadap ke Ka'bah. Nah, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya dahulunya pernah sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis ya. Sementara Ka'bah itu ada di hadapan beliau. Ini pada awal-awal Islam ya, pada awal-awal Islam. Jadi Ka'bah dekat beliau ya, bahkan di hadapan beliau, tetapi beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis gitu. Maka dengan kejadian ini turunlah surat Al-Baqarah ayat 144 yang bunyinya yaitu qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kami melihat wajahmu, maksudnya kepada Muhammad ya, kepada Nabi Muhammad, sering menengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram ya. Itu di surat Al-Baqarah 144. Nah, maka semenjak itu Rasulullah ya membelokkan atau memutar arah yang tadinya ke arah Sam ya, ke Baitul Maqdis, maka berputar ke arah Ka'bah gitu. Tatkala turun ayat ini ya, beliau pun menghadap ke arah Ka'bah gitu. Sementara itu waktu orang-orang yang berada di Kuba ya, berada di Kuba sedang melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba datang seorang seraya mengabarkan bahwa telah turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu surat Al-Baqarah yang ke-144 tadi ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memutar arah sehingga sholatnya menghadap ke Ka'bah gitu. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kalian menghadap Ka'bah. Maksudnya di sini ketika melaksanakan sholat ya. Karena pada waktu itu juga para sahabat semua itu mengalihkan sholatnya ke arah Ka'bah ya. Lalu mereka memutar para sahabat yang memutar, lantas imam mereka memutar hingga menghadap ke arah Ka'bah bersama mereka. Nah, ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad As-Saraj atau Broni ya, dan Ibnu Sa'ad. Nah, hadis ini ditakhrij di dalam Irwa al-Ghalil di nomor 290. Insyaallah itu yang bisa sampaikan dalam perkara bab menghadap kiblat. Jadi bagaimana tadi disampaikan, awalnya kiblatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal-awal sholat itu menghadap ke Syam ya, menghadap ke Palestina ya, menghadap ke Baitul Maqdis gitu. Itu awalnya. Tapi selama dalam perjalanan Rasulullah mendapatkan wahyu
ya, mendapatkan wahyu. Tadi disampaikan bahwa di surat 145 surat Al-Baqarah, ya, di situ dikatakan qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka kiblatan tardoha wa walli wajhaka satrul masjidil haram. Kami melihat wajah Muhammad sering menengadahkan ke langit gitu, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Ya, mungkin dalam hati Rasulullah SAW beliau merasa senang kepada Ka'bah, ya, karena dulu Ka'bah adalah kiblatnya daripada Nabi Ibrahim itu. Nah, jadi setelah itu tapi keadaan melaksanakan sholat berkiblat ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina, ya. Dalam perjalanan itu Rasulullah sehingga mendapatkan perintah itu untuk memalingkan arah kiblatnya yang tadinya ke Baitul Maqdis, ya, di Palestina, maka diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Hingga kini kita melaksanakan sholat kan selalu ke Ka'bah tuh, ya. Jadi kiblat kita itu adalah Ka'bah, ya. Jadi bukan sebagaimana orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengatakan bahwa orang Islam itu menyembah batu gitu. Menyembah batu di Ka'bah katanya. Padahal kita bukan menyembah Ka'bah, menyembah Allah, tetapi karena Allah memerintahkan kita ketika melaksanakan sholat harus satu kiblat. Ya, mungkin yang dari barat daripada negeri Mekah, Ka'bah, dia sholatnya ke arah timur menghadap Ka'bah. Jadi bukannya ke barat, orang barat ke barat nggak begitu, tapi orang barat ke timur karena menghadap ke Ka'bah. Nah, orang timur sholatnya ke barat gitu. Orang utara ke selatan, orang selatan ke selatan. Jadi ujungnya, pusatnya itu yaitu tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat, tetapi kiblat sebagai satu-satunya kiblat adalah Ka'bah, ya. Itulah penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajarin di sore ini mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Jadi hari ini kita mendapatkan ilmu tentang arah kiblat, ya, menghadap kiblat dan bagaimana sholat ketika sholat dalam keadaan sholat sunnah, dalam sholat witir, di dalam sholat khauf ketika peperangan atau mempunyai rasa takut gitu, ya. Nah, terus bagaimana sholat fardu tadi sudah disampaikan. Dan mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita semua, ya, agar kita tidak salah dalam melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara kiblat tentunya. Ini bukan perkara sholatnya, tetapi yang saya jelaskan di momen yang indah ini adalah perkara kiblat. Demikian yang bisa sampaikan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.